Pasar Indonesia lebih terkonsentrasi oleh mindset retail ya. Yang penting aku cuan berapa, Betul. caranya terserah. Cukup berbahaya karena kita tidak tahu apa yang kita beli. Ketika kita tahu arah anginnya mau kemana gitu ya, arah angin besarnya kemana, itu akan sangat mudah bagi portfolio kita untuk ikut ke arah angin tersebut. Kalau kita expecting adanya flow dari foreign ke Indonesia, pasti flow-nya melalui saham-saham big caps terlebih dahulu. Ko Franky, hobi Ya, lari? hobi lari ya nih. Oke. Oh, ini mau ada event nih dalam waktu dekat? Kebetulan 2 minggu lagi ada mau Berlin Marathon ya. Doakan ya. Berapa K kok? Berapa K? Semoga finish dengan waktu. Aku 42 full marathon. Full marathon. Oke, target pace berapa kok? Hopefully sih finish di bawah 4 jam. Jadi aku sendiri pun juga bingung kenapa aku mau ambil marathon sih. Nah, jadi nggak tahu. Ya udah, tapi udah dijalanin ya. Tinggal berangkat. Cukup menyiksa sih. Oke. Semangat ya kok ya. Makasih. Oke. Oke, standby semuanya. Set? Yuk, kami set. Oke, yuk. In 3, 2, 1, action! More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Franky Rifat. Hai, halo semua sahabat Mira Aset. Salam kenal, saya Franky Rifan dari Mark Institute. Oke, mungkin kilas balik sedikit dulu, Ko Franky sebelum aku bergabung ya di Miraset. Ya. Pernah juga ya ternyata di Miraset. Actually ya. Dulu research. Dulu aku research. Oke, nah sekarang kesibukannya apa nih Ko Franky? Mungkin boleh diceritain kepada sahabat Miraset. Ya, jadi kita sekarang lagi membuat platform actually. Namanya Mark Institute. Ini adalah platform edukasi teman-teman. Jadi kita melihat bahwa kelihatannya cukup penting bagi kita untuk memberikan literasi dan edukasi di bidang macroeconomics. Karena kita believe bahwa segala sesuatunya yang ada di bidang investasi itu amat terpengaruh dengan faktor dari makroekonomi. Jadi sebenarnya stock pick yang kita beli yang ada di portfolio itu sangat berpengaruh dari global teman-teman. Jadi dari penentuan aset kelas global, penentuan juga dari kebijakan moneter global dan juga fiskal global. Nah, jadi ini yang mau kita bawa, kita mencoba mengedukasi dari segi makroekonomi, lalu nanti juga mungkin masuk ke sisi sektoral picking dan juga dari equity investment dan juga crypto aset. Jadi ini sebuah platform edukasi yang lagi kita coba develop untuk kita bawa teman-teman untuk melevel up skill teman-teman supaya bisa lebih baik lagi dari segi investasi. Sejak kapan sih building Mark Institute ini, Ko Franky? Oke, jadi ini actually platform kita pertama kali dari Instagram itu ada dari zaman COVID. Jadi ketika COVID kita sudah mendevelop, tapi baru di tahun ini kita coba ramp up menjadi sebuah platform edukasi yang mana kita lebih fokus lagi untuk mengedukasi teman-teman dari segi makroekonomi. Kenapa tiba-tiba ingin scale up? Nah, jadi kita melihat bahwa kelihatannya pasar di Indonesia itu kelihatannya cukup terfokus dan cukup terisolir dalam segi stock picking aja gitu. Jadi mungkin dari view-nya itu bottom up gitu. Sedangkan kita lihat secara lebih holistik, apabila kita menganalisa dari segi top to bottom, itu membuat kita menjadi lebih firm dalam berinvestasi. Jadi kita melihat bahwa ini loh yang kayaknya investor Indonesia kayaknya agak miss out dari segi makroekonomiknya kurang strong. Jadi kita believe, oke lah, kita coba fokus membuat platform ini supaya kita mencoba melevel up teman-teman semua supaya bisa lebih jago lagi dari segi makronya, supaya investasi kita bisa lebih bagus lagi. Kalau kita ngomongin soal macroeconomics, itu sangat bisa dibilang jauh berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh kelas-kelas atau komunitas yang ada sekarang. Menurut Ko Franky kenapa bisa seperti itu? Dan kita selalu fokus kepada stock pick dan mungkin fokusnya ke return gitu. Betul, karena kalau kita lihat di pasar Indonesia lebih terkonsentrasi oleh mindset retail ya. Jadi mindset retail itu lebih fokus ke oke, yang penting aku cuan berapa, Betul. Caranya terserah. Yang penting gue cuan, porto gue naik. Betul, dan menurut kita itu approach yang cukup berbahaya karena kita tidak tahu apa yang kita beli. Nah, jadi kita melihat mindset ini mestinya kita level up lagi menjadi mindset institusi. Maka kita berdua, aku, Franky dan juga Pak Herman, kita berdua dari background institusi, kita mau mencoba untuk membawa mindset institusi ini dalam berinvestasi, yang mana mau kita bawa ke teman-teman semuanya. Yang mana kalau kita investasi, kita lihat dari makro dahulu gitu. Kita top down approach, ini membuat kita lebih matang dalam berinvestasi, dan juga bukan cuma investasi di saham Indo. Jadi juga
kita cukup fokus di saham Amerika yang mana likuiditasnya jauh lebih ample dan juga crypto aset yang mana ini dari segi return dan juga liquidity juga menawarkan risk reward yang lebih menarik sebenarnya. Sulit gak penetrating market di saat mindsetnya sangat berbanding terbalik dengan apa yang Mark Institute tawarkan? Actually sulit banget. Sulit, seberapa sulit dan contohnya mungkin pernah nggak cerita yang paling gitu kok? Ya jadi ada sih, jadi kayak beberapa member kita kayak ujung-ujungnya kayak nanya, "Oke langsung beli saham apa kok?" Dan gimana tanggapannya mereka Sering gitu? terjadi kan. Jadi kita selalu mindset kita education. Jadi setiap kali ada pertanyaan seperti itu kita tetap educate. Kita bilang bahwa in the end sebenarnya kita mempelajari dari sistem holistik itu yang lebih penting loh. Jadi kita tetap membawa dari segi makronya, lalu dari sectoral selection-nya. Jadi kita tetap pelan-pelan lah mengedukasi pelan-pelan bahwa sebenarnya dari investor global mindsetnya seperti ini gitu. Jadi ini mau kita bawa supaya teman-teman semua ikut bisa level up gitu. Jadi kita investasinya nggak melulu langsung stock picking, tapi kita bisa pelan-pelan analisa terlebih dahulu dari segi makronya, sektoralnya, baru nanti per company basicnya. Oke, tapi siapapun bisa nih kalau mau join ke Mark Institute? Bisa, sangat bisa. Kita sangat welcome, semuanya bisa join buat kita bareng-bareng level up, supaya mindset kita lebih ke mindset institusi. Oke, sebelum kita cerita lah mengenai macroeconomics gitu, yang menjadi forte-nya Ko Franky gitu. Awal-awal mula bisa terjun ke dunia pasar modal lah ya? Gimana ceritanya kok? Aku dari dulu sebenarnya emang udah suka banget sama saham gitu. Jadi pertama kali itu tahun 2008, aku melihat, wah ini luar biasa banget. Kita bisa hilang gitu banyak dari saham begitu cepat dan juga bisa return dengan cepat juga dari saham. Karena waktu tahun itu 2008 kan sangat volatile ya. Jadi saya melihat dari situ saya tertarik sekali. Jadi aku dari pertama kali kerja pun langsung di sekuritas. Pernah di Mirae Asset Sekuritas juga sebagai analis. Lalu beberapa tahun juga sempat di perusahaan institusi asing, foreign buy side, sebagai analis juga, dan sekarang di local buy side sebagai fund manager. Jadi so far sih memang passionate aja lah. Ada passion di sana, jadi aku langsung secara karir pun bertujuan di sana. Oke, jadi emang dari awal anak finance ya? Anak finance. Aku juga waktu itu langsung ambil CFA. Waktu itu level 2 sih fail sekali. Jadi ambil CFA untuk memperdalam skill set saya di bidang investasi dan juga macroeconomics. Sekarang level berapa kok? Sekarang udah dapat semua, syukurnya udah dapat semua. CFA level? Level 3 udah dapat, jadi udah dapat gelar Koma CFA-nya itu. Oh, luar biasa. Nah, yang pegang gelar Koma CFA di Indonesia kalau nggak salah nggak begitu banyak kan? Terakhir aku di-update sih mungkin ratusan ya. Cuma I forgot the exact numbers ya actually. Sulit ya kok tesnya? Sulit banget. Kenapa sulit? Gimana tuh pengalamannya bisa sampai dapat Koma CFA? For sure, waktu itu aku kan pacaran juga ya. Jadi waktu itu ini nih yang bikin sulit. Jadi pacarannya jadi lebih sama buku. Jadi itu yang sulit. Kita membagi waktunya, allocate waktunya itu agak sulit juga. Mesti fokus sekali dan juga mesti open minded lah, karena segala sesuatu yang kita belajar di buku ini sama sekali nggak ada di kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi itu yang mesti kita garis bawahi. Kita jadi semakin open minded, kita jadi semakin tahu game-nya di global kira-kira seperti apa. Maka ini yang mau kita bawa juga di Mark Institute. Game-nya global itu seperti ini loh. Kita harus level up sedikit lah ke level ini. Yang mana kita biar bisa memiliki level bermain yang sama dengan investor global sana. Oke, let's think globally kalau gitu sekarang. What is happening out there? Kenapa kita masih tahu itu dan apa trickle down effect ke Indonesia? Langsung aja kok. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya biggest driver dari makroekonomi global ini kan nggak bisa kita pungkiri dari Amerika ya. Masih sampai sekarang Amerika, Europe, China walaupun ekonominya besar, tapi capital marketnya enggak segede Amerika. Jadi masih kita nggak bisa dipungkiri ya bahwa kita masih mesti melihat capital market Amerika. Dan ini kan ngedrive utama kan tetap dari monetary, kalau nggak fiscal policy-nya dari Amerika. Fiscal policy sekarang udah kelihatan sekali ya. Trump itu sekarang lagi aktif cetak duit teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman punya mindset, oke, kita mesti QE dulu baru bisa risk on. Sekarang actually Amerika udah hampir mau QE. Jadi QE itu quantitative easing teman-teman ya. Yang mana kalau pemerintah lagi cetak duit, artinya kan aset cenderung naik ya. Jadi kira-kira seperti itu. Trump itu sekarang lagi actively QE dari segi fiskal. Makanya kenapa kalau kita cek angka M2 itu uang beredar ya. Uang beredar di Amerika itu cenderung naik terus.
Makanya kita lihat sekarang pasar saham Amerika cenderung mengalami kenaikan walaupun valuasinya mahal. Jadi banyak orang bilang valuasi mahal Amerika nih nggak mau beli, tapi kok naik terus? Ya karena berkualitas. Karena kalau kita lihat kualitasnya itu sebenarnya kita boils down to growth. Kalau kita perhatikan growth itu korelasi ujung-ujungnya ke GDP. Banyak orang melihat bahwa GDP Amerika kayaknya bisa turun nih, ekonominya turun, resesi gitu. Tapi nggak kejadian mulu. Kenapa? Karena pada dasarnya produktivitasnya terus membaik. Jadi kita lihat produktivitas di Amerika itu kan banyak ke-support dari AI ya. Jadi actually AI ini menarik nih. Pekerjaan 5 orang mungkin jadi bisa dikerjain 1 orang karena adanya AI ini. Berarti kan bisa dibilang mungkin produktivitasnya Amerika jadi kali 5 gitu karena adanya AI ini. Jadi kita lihat makanya dari segi ekonomi Amerika kelihatannya masih kuat sekali, fiskalnya terus cetak duit. Dari segi moneter bentar lagi kayaknya juga nyetak duit, bentar lagi kan FOMC kan. Kayaknya bakal potong suku bunga. Nah, makanya kita lihat arahnya sebenarnya dari segi makro lagi quite supportive nih. Biarpun kalau kita lihat dari luar Indonesia gitu ya, dolar sebenarnya melemah ya kok ya? Ya, dolar yang melemah actually itu kan yang diinginkan Trump kan. Makanya kenapa Trump itu secara fiskal dia cenderung cetak duit dan cenderung spending gitu ya, supaya dolarnya mengalami pelemahan. Karena kan dia punya jargon waktu itu kan make America great again kan. Dia mau manufaktur kembali ke Amerika. Supaya manufaktur kembali ke Amerika, dolar kalau bisa melemah gitu. Supaya orang-orang yang balik ke Amerika kalau mereka mau ekspor bagus gitu. Actually itu the same strategy dengan Jepang gak sih? Betul, itu yang dilakukan oleh Jepang. Nah makanya yang dilakukan Trump ini sebenarnya menarik banget. You bring up Jepang, aku baru ingat juga nih. Ingat nggak teman-teman beberapa bulan lalu ada trade talk antara Trump dengan BOJ. Dia bilang, oke lu kalau nggak mau saya kenakan tarif, you invest in Amerika. Waktu itu mungkin sekitar 500 or 600 billion US dollar. Itu dari Bank of Japan punya buku. Nah makanya ini cukup menarik. Itu sebenarnya kan kayak QE juga. Jadi dia menggunakan dolar yang ada di bukunya Bank of Japan untuk masuk lagi ke Amerika. Itu kan kayak QE sebenarnya. Makanya kalau teman-teman memperhatikan, makanya kenapa pasar saham Amerika itu cenderung menguat. Bahkan pasar saham Indonesia belakangan ini juga ada mulai inflow lagi ya, walaupun masih sedikit ya. Jadi ini yang kita lihat bahwa spillover dari makroekonomi ini sangat penting. Karena dari top levelnya kalau mulai cetak duit, ini mulai bisa mengalir juga ke pasar emerging market seperti kita Indonesia. Oke, nah ini yang tentunya ditunggu-tunggu. Jadi katalis-katalis positif ini sebenarnya kan ditunggu nih kok sama investor Indonesia. Apa titik atau benang merahnya yang kita harus tarik dari ekonomi global ke ekonomi Indonesia? Oke, jadi mungkin aku coba bawa dari sisi FOMC dulu gitu ya. Apakah beneran bakal cut atau enggak? Karena kalau ternyata cut itu kan bagus bagi Indonesia gitu harusnya ya. Kan. Harusnya bagus. Dengan kondisi yang sekarang harusnya menjadi satu katalis positif ya. Betul. Nah jadi kalau dari FOMC ini kita lihat kan Fed ini sebenarnya ada dual mandate ya. Pertama itu dari inflasi dan juga dari unemployment rate. Nah kalau unemployment rate-nya naik, dia tuh ada insentif untuk cut. Kalau inflasinya ini turun, dia juga ada insentif untuk cut. Nah makanya ini yang kita lihat dual mandate ini. Kita bahas dulu dari inflasi. Inflasi di Amerika itu perlahan-lahan mulai mengalami penurunan. Walaupun dibilang tarif bisa menyebabkan inflasi. Tapi ternyata nggak kebukti. Makanya ini kita lihat kenapa penting orang mengerti makroekonomi. Inflasi itu kita nggak bisa lihat dari angka aja teman-teman. Mesti kita bedah di dalam. Jadi di dalam inflasi Amerika itu ada bobot besar. Contohnya kayak rental property. Itu ada 30%-an. Lalu juga ada dari gasoline, dari bensin gitu ya. Lalu dari makanan dan lain-lain. Kalau kita perhatikan yang menyebabkan penurunan inflasi di Amerika itu cukup sticky, yaitu dari rental price-nya. Rental price-nya cukup mengalami penurunan. Makanya kita lihat inflasi ini mestinya udah nggak problem, udah nggak masalah lagi. Makanya kita lihat kemungkinan besar nih Fed bisa nurunin suku bunga. Itu dari segi inflasi. Dari segi unemployment rate juga sama. Sekarang kalau kita cek tenaga kerjaannya mulai pelan-pelan mengalami pelemahan, walaupun sebenarnya ekonomi masih kuat. Nah inilah yang kita lihat mestinya dari segi unemployment rate pun ada ruang bagi Fed untuk potong suku bunga. Nah ini nih yang kita lihat kalau dia potong suku bunga dan kelihatannya jadi 25 basis point, mestinya efeknya cukup positif ke Indonesia. Pertama-tama efeknya mungkin dari rupiah dulu nih. Kalau misalnya Fed cutting rates kan mestinya ada cukup leeway ya bagi rupiah untuk bisa lebih enteng dikit lah. Nah makanya kita lihat dari rupiah pun kalau misalnya cukup ada nafas di sana, mestinya pelan-pelan ke domestic ekonomi ada improvement juga. Itu satu. Lalu dua juga dari segi flow lah. Kalau suku bunga turun kan orang cenderung mungkin mau lebih risk on ya, mau lebih berani untuk mengambil resiko. Jadi bagi mereka untuk masuk ke emerging market seperti Indonesia bisa ada
chance seperti itu. Makanya namanya easing kan kalau gitu Easing, ya. betul. Oke, nah itu kan ngomongin soal kemungkinan flow money yang akan masuk ke Indonesia atau emerging market Ya. gitu ya. Nah, salah satu cara lain Indonesia bisa ditambah gitu dananya dari asing adalah penaikan bobot. Nah, menurut Ko Franky ini Kenaikan bobot ya. possible nggak nih kita bisa dinaikkan bobotnya di asing? Oke, kenaikan bobot dari beberapa indeks besar gitu ya, indeks besar Betul. global. Nah, kenaikan bobot ini bisa terjadi dari dua hal. Satu, bobot negara lain dikurangin. Bobot negara lain dikurangin, kita jadi automatically naik gitu Yes, kan. yes. Nah, kalau dari kacamata ini kira-kira mungkin atau tidak? Kalau kita lihat sih kemungkinan less likely kejadian. Karena China sendiri dengan bobot yang paling besar di emerging market itu juga mulai inflection nih. Mulai mengalami penguatan juga. Stock marketnya sendiri juga lagi cukup murah, makanya cukup menarik bagi investor global untuk masuk di sana. Jadi sebenarnya kayak dari bobot-bobot negara lain kayaknya less likely mengalami penurunan nih. Nah, lalu ada sisi kedua. Sisi kedua yaitu domestiknya kita too strong, jadi pembuat indeks ini mau nggak mau naikin bobot kita. Nah ini jadi another question. Jadi masih ada PR lah ya kalau kita mau melihat ada kenaikan Indonesia di bobot indeks asing. Gitu. Betul. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Bukan berarti nggak mungkin, betul. Jadi mesti ada banyak PR yang dilakukan government gitu ya supaya bisa improve lagi, supaya dari kacamata foreign pun kita lebih menarik untuk dinaikkan bobotnya. Oke, kalau gitu kita melihat dari kacamata yang lebih short term, yaitu pemangkasan suku bunga The Fed gitu. Kira-kira sektor-sektor apa nih yang menarik kalau memang beneran dipotong kok? Oke, first of all, kalau kita expecting adanya flow dari foreign ke Indonesia, pasti flow-nya melalui saham-saham big caps terlebih dahulu. Jadi saham-saham big caps kan seperti biasa lah ya, banking, Yang kita lihat di otomotif, top 10 lah telco, ya. betul, itu ada Atau LQ. widely known lah. Kita masuknya ke yang foreign terlebih dahulu, yang foreign sukai terlebih dahulu seperti saham-saham big caps. Tapi di satu sisi aku lihat sebenarnya lagi cukup menarik sekarang juga metals. Jadi actually di Mark Institute kita juga beberapa kali merekomend members kita untuk keep an eye lah ke saham-saham metal mining. Nggak cuma gold ya berarti? Nggak cuma gold. Jadi metal mining secara keseluruhan kita lihat cukup menarik karena kalau dari segi makro kita lihat ini sebenarnya lagi fase stagflation. Jadi kemarin kita berkali-kali mengeduket ya bahwa sekarang lagi stagflation. Jadi metals mesti menarik karena lagi era stagflation. Nah, jadi kita melihat juga ketika global ini rame-rame lagi kompak stagflation, biasanya demand ke metal mengalami kenaikan. Makanya kenapa harga emas pun mengalami kenaikan, copper pun juga demikian. Maka kita lihat sebenarnya kalau dari kacamata top down bukan cuma saham-saham big caps nih yang menarik, tapi saham metal actually juga menarik. Yang itu satu kita lihat cukup menarik. Yang kedua juga CPO actually. CPO juga itu kan salah satu komoditi juga ya. Jadi komoditi yang kita lihat dari segi top down juga menarik. Jadi kita lihat CPO sebenarnya juga oke. Ya jadi all in all sebenarnya masih main di komoditas lah ya, as Betul. we are gitu sebenarnya. Betul. Oke, nah itu kan kita ngomongin makronya. Kalau misalnya kita ngomongin ke Ko Franky sendiri, strategi Ko Franky invest itu bagaimana sih secara personal, agresif kah atau pembagiannya seperti apa nih? Ya, jadi aku selalu menekankan approach dari segi makro terlebih dahulu. Jadi aku melihat so far dari kacamata top down itu sebenarnya masih cukup menarik. Jadi gini teman-teman, kalau kita menggunakan prinsip makro, kita imagine seperti ini. Di sebuah pantai besar gitu ya, ini ada laut gitu ya, dan ada kapal-kapal. Kapal bagus, kapal jelek, kalau airnya lagi naik, ikut naik semua, bener gak? Ya. Tapi kalau lagi surut, kapal yang jelek pasti hancur duluan. Ya. Bener gak? Jadi kacamata seperti itu. Dan sekarang kelihatannya kita lihat arahnya lagi mulai pasang nih. Jadi ini anginnya udah mulai oke. Iya, udah mulai oke. Jadi kapal-kapal yang jelek pun kapal baik juga udah mulai naik semua nih. Makanya kita sekarang sudah mulai berani untuk istilahnya risk on. Kalau di orang makro istilahnya gitu, risk on, risk off. Risk on itu kalau lagi pasang, katanya lagi bagus nih, kita berani untuk invest di kapal jelek nih, karena lagi naik nih air lautnya. Tapi kalau lagi risk off, itu kita mesti jual yang kapal jelek masuk ke kapal bagus. Karena airnya turun, kita mesti ada di kapal bagus biar nggak tenggelam nih. Ya? Betul. Nah, jadi kita lihat dari beberapa makro sentimen yang tadi aku mention, mestinya sekarang saatnya risk on. Jadi so far sih kita lihat arahnya masih risk on dan kita lihat masih akan terus berlanjut selama Trump itu dari segi fiskal masih mau melakukan QE. Dan juga dari segi moneter mulai
begin cycle-nya cutting rates nih, jadi kelihatannya masih bisa terus lanjut sih. Oke, jadi menariknya pembagian porto atau alokasi asetnya Kofrek ini bukan yang fundamental aja, technical aja, enggak ya kok. Ya, Jadi literally cyclical tergantung dari kondisi makro seperti apa. betul. Oke, dan so far how has it been working for you? So far sih working very well, makanya kenapa, aku melihat dan kita melihat juga bahwa makroekonomik ini sangat penting karena, ketika kita tahu arah anginnya mau kemana gitu ya, arah angin besarnya kemana, itu akan sangat mudah bagi portfolio kita untuk ikut ke arah angin tersebut. Jadi so far masih cukup oke sih. Oke, kalau kita ngomongin sekarang kan mungkin udah ketemu nih style-nya Ko Ya, Franky. Pernah nggak sih mengalami masa-masa di mana even though as an analyst ya, gitu, strategi gue pernah salah nih, gue pernah loss nih, pernah nggak kok? banyak. Pastilah ya. Oke, mungkin salah satu cerita yang paling berkesan gimana tuh kok? Ya, jadi menurut aku sebagai, seasoned investors ya, kita mesti banget mempelajari dari setiap kesalahan kita. Nggak ada namanya investor yang bakal bener terus lah. Nah, Kalau kita ketemu orang bilang, aku bener terus, nggak pernah salah." Lupakanlah, nah ya, pasti Tuhan udah itu, salah. Tuhan Betul. itu. Ya, jadi yang paling penting adalah kita belajar dari kesalahan kita. So far sih yang aku, belakangan salah cukup besar itu pas zaman-zamannya, crypto altcoin kemarin. Jadi, ada ekspektasi bahwa kayaknya Fed bakal mulai cutting rate, jadi itu kalau nggak salah akhir tahun lalu deh, akhir tahun Iya, lalu. karena waktu itu anginnya udah mau cut-cut tapi ternyata Betul, ternyata mundur, nggak jadi, mundur, mundur ya. betul. Nah, jadi ada ekspektasi, wah ini mau altcoin season nih, ternyata nggak kejadian. Nah, itu aku kena lumayan banyak karena aku masuk ke altcoin-nya cukup besar waktu itu. Cuma again, ini sebuah pembelajaran gitu ya. Aku melihat bahwa, kita harus semakin dalam lagi dalam menganalisa makro analisisnya gitu. Karena waktu itu banyak orang melihat ini kelihatannya, apa, unemployment rate-nya mulai mengalami pelemahan nih di Amerika, makanya Fed mesti buru-buru cutting. Ternyata nggak kejadian, ternyata ekonomi Amerika sekuat itu. Makanya tadi aku sempat bawa AI di awal. Aku agak miss di sana. Miscalculate di situ. Miscalculate karena nobody expect AI ini bisa membawa productivity sebesar itu di Amerika. Makanya kita melihat bahwa, oke, aku salah di sana, aku miscalculate AI, sekarang AI ini mesti aku masukin ke dalam variabel aku dalam, mengambil keputusan. Makanya sekarang aku lihat pun beberapa, variabel yang ada kelihatannya masih oke lah untuk risk on. Ini nggak menutup kemungkinan juga bahwa aku one day kayak gini bisa salah lagi gitu, nggak menutup kemungkinan. Yang bisa kita lakukan adalah menganalisa sesuai dengan skill set yang kita punya. Ya karena kalau sekarang variabel X-nya mungkin AI, next thing kita nggak tahu variabel lain lagi yang Betul, kita mungkin juga belum aware kayak gitu ya kok ya. betul. Oke, nah kalau untuk kedepannya nih investasi dalam instrumen apapun, tantangan apa yang harus kita cater sebagai investor kok? Mungkin dari mindset, mungkin dari psikologi, Betul. mungkin dari emosi. Ya, menurut aku yang paling susah dari adaptability kita sih. Jadi seberapa cepat kita bisa mengadapt ke perubahan yang ada sekarang. Apalagi sekarang kalau kita lihat, investor misalnya ada yang udah cuan di satu, saham atau di satu aset, dia jadi terlena gitu ya, "Ah, udahlah aku tutup mata aja invest di sini, aku nggak usah lihat lagi hal-hal baru." Itu sangat fatal menurut aku. Karena things can go very quickly. Contohnya kita melihat AI gitu ya, AI boom di tahun 2022, 2023. Itu nobody see it coming ternyata memberikan productivity yang amat luar biasa ke Amerika gitu. Jadi ini kita lihat kita masih agile, masih cepat untuk mengadaptasi sebuah perubahan, apalagi di zaman sekarang yang amat cepat berubah gitu. Makanya kita lihat, itu sih satu, key karakteristik utama lah bagi investor supaya bisa semakin adapt di dunia investasi sekarang yang cepat berubah. Dengan Ko Franky memberikan edukasi makro lah ya kepada para investor. Harapannya Hmm. gimana sih ke depannya terutama untuk investor di Indonesia kok? Iya, harapannya sih, kalian bisa mempunyai mindset institusi yang similar juga dengan kita. Jadi ini sebenarnya ada perjalanan juga nih, dari kita kenapa kita memutuskan untuk membawa Mark Institute ini menjadi sebuah platform. Pada dasarnya dahulu, kita juga sempat euforia, kita dapat untung yang cukup besar dari kripto pada zaman, 2017 sampai zaman 2020-an, sampai Covid itu kan. Waktu itu memberikan keuntungan amat besar, itu membuat kita agak terlena gitu. Kita juga nggak gitu, level up diri kita sendiri. Nah, kita melihat bahwa ini sebuah kesalahan gitu. Jadi kita believe, kita harus mencoba untuk always level up ourselves. Di dunia global ini semua orang berbondong-bondong, berburu-buru untuk me-level up diri mereka sendiri. Kenapa kita nggak melakukan hal tersebut? Maka kita mikir, inilah, mindset-mindset yang mesti kita bawa dan mau kita, coba educate, ke teman-teman semuanya. Kita melihat bahwa education is key foundation lah
bagi kita untuk bisa terus survive di climate investasi sekarang yang amat cepat berubahnya, dan kita lihat amat brutal gitu ya. Kita salah sedikit itu bisa kesalahan investasinya cukup besar loh. Jadi kita lihat itu sih key point-nya. Oke, kalau aku boleh tanya sedikit aja, quick inspiration lah buat sahabat beraset. Ko Franky ini bisa dibilang dari keluarga yang sederhana awalnya? So far iya, keluarga sederhana. So far iya, gitu. What's the biggest amount of return gitu yang pernah Koko dapatkan dari investasi, any investation? So far sih key point-nya yang aku pelajari dari sana, the number itself, I think when you reach certain point gitu ya, certain point of wealth, kenaikan berikutnya itu nggak gitu meaningful. You have it all anyway. To your life, betul. Jadi menurut aku the key points itu adalah gimana caranya you can give back lah. Kalau ini aku pribadi sih ya. Yeah. How can you give back to the society? Karena when you reach that certain amount, another amount itu means nothing gitu. Nggak gitu detrimental terhadap your life. Jadi gimana caranya how to make our life keep meaningful, kita give back to the society. Ini juga salah satu pondasi utama kita membangun Mark Institute ini. Sebagai platform bagi aku dan juga Ko Herman untuk men-sharing apa yang ada di pikiran kita ke teman-teman semuanya, supaya kita mencoba untuk give back to society. Jadi itu sih beberapa hal yang kita lihat what's the foundation in life. Jadi intinya mulai dari manapun gitu ya, amount berapapun yang kita raih, asal edukasinya baik gitu ya, caranya juga baik. Nanti you'll get there anyway. Betul. Okay. Nah mungkin boleh disummarize sedikit nih kok, kalau menurut Ko Franky sendiri mapan tuh artinya apa sih? Menurut aku mapan itu adalah ketika orang-orang yang kita tanggung ya. Jadi kan we as a human, we have a responsibility. Kita ada tanggung jawab. Jadi orang-orang yang depends on us, kita bisa bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi itu sih yang aku lihat, mereka butuh apa, baik dari segi physical, material, atau spiritual, atau mentality, kita bisa provide them. Jadi aku kan juga udah berkeluarga gitu ya. Jadi gimana caranya aku bisa provide to my wife, to my family. Jadi aku believe itulah kategori utama dari mapan. Bukan cuma dari material aja teman-teman nih. Jadi there is more in life lah dari material. Jadi itulah yang aku lihat kategori mapan ya. Okay, kalau mapan is the one thing, kalau sukses apa artinya kok? I take myself as a family man, spiritual juga, dekat dengan Tuhan, dan juga mempunyai keluarga yang bahagia dan juga can depend on us, selalu bisa memberikan kita hari-hari yang menyenangkan. Itu menurut aku sukses sih. Jadi bukan melulu soal material again teman-teman, walaupun ini podcast mengenai keuangan ya. Not necessarily soal uang juga teman-teman. There's more in life dari dibandingkan dengan uang lah. Wow, oke, Ko Franky. Sebelum kita sudahi segmen ini, kita cairkan dulu suasananya dengan mini game. Ya, gamesnya gampang. Pilih ini itu, this or that. Ya. Alright. Yang pertama, saham atau reksadana? Saham. Obviously. Okay. Next, kripto atau emas? Kripto. Oke. Resiko tinggi atau rendah? Resiko tinggi. Oke. Trader atau investor? Trader. Oke. Jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Oh, oke. Kebalik ya? Ya. Diversifikasi atau fokus? Fokus. Oke. Franky, thank you so much. Thank you Glenda. Oke, dan sahabat itu dia tadi ya perbincangan kita bersama dengan Ko Franky Rifan. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang pusing karena efek inflasi, dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.